Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Materi kali ini adalah tentang objek dan terstruktur ya. Nah, di dalam mata kuliah analisis sistem berorientasi objek ini kita harus mengenal dulu bagaimana objek itu. Pertama yang harus kita ketahui adalah tentang objek dan terstruktur. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan terstruktur. Nah, pendekatan terstruktur itu adalah dekomposisi dari permasalahan dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki, mulai dari konteks sampai dengan proses yang paling kecil. Jadi berbentuk seperti cabang atau akar pohon seperti itu ya. Sedangkan kalau yang pendekatan secara objek, dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan objek-objek yang ada di dalam sistem. Baik, ini contoh dari sebuah objek ya. Objek dari sistem akademik. Nah, sistem akademik ini mempunyai dekomposisi secara terstruktur, yaitu konteks, kemudian di dalam konteks itu ada pengambilan kuliah, ada penjadwalan, ada penilaian. Oke. Nah, kalau dekomposisi sistem akademik berdasarkan objek atau konsep, terdiri dari dosen, jadwal, kuliah, mahasiswa, kontrak kuliah. Oke, ini perbedaannya. Nah, yang sekarang yang sudah banyak digunakan dan diberlakukan ya untuk sistem adalah yang berorientasi objek. Jadi dia lebih fleksibel, sistematis. Jadi tidak seperti yang terstruktur. Jadi harus yang besar dulu nanti ke yang kecil, tidak. Jadi kita bisa langsung menuju objek yang nanti dijadikan yang kita teliti di dalam sistem itu ya. Nah, di dalam objek-objek kita akan menggunakan beberapa tools yang kemarin saya jelaskan seperti UML, data flow diagram, IR diagram, seperti itu ya. Nah, di dalam UML nanti kita akan mendefinisikan yang namanya kelas. Kelas itu adalah kumpulan objek-objek dengan karakter yang sama. Ya. Bisa juga terdiri dari satu atau lebih objek dengan sejumlah atribut dan layanan yang sama, termasuk deskripsi tentang cara membuat objek dari kelas tersebut. Nah, ini konsep dasarnya. Jadi ada satu kontainer gitu ya. Di atas itu nama kelas, selanjutnya di bawahnya ada atributnya, dan yang terakhir adalah metode atau operasinya itu seperti apa. Nah, bagian dari kelas, part of class ya. Tadi kelasnya. Sekarang di dalam kelas itu ada yang namanya atribut. Atribut ini adalah variabel data yang dapat memberi informasi keadaan di mana tiap objek dari suatu kelas mempunyai nilai tersendiri. Nah, setelah ada kelasnya, ada atributnya, maka ada metode atau operationnya seperti apa ya. Disebut juga sebagai layanan atau service, prosedur atau fungsi yang menjadi perilaku kelas dan objek menjadi tanggung jawab objek tersebut. Nah, dalam bentuk pemrograman, dia merupakan bentuk subprogram digunakan terhadap atribut, kelas, dan objek. Oke, kita contohkan di sini. Nama kelasnya adalah mahasiswa. Mahasiswa memiliki atribut, ada NIM, ada jurusan, ada nama, ada kelas. Metodenya apa aja yang akan berlaku di sini?
ada cek nilai, ada mengedit data mahasiswa, ada perwalian. Nah, ini konsep dasar kelas ya di dalam bahasa pemrograman. Di sini contohnya menggunakan PHP, di mana kelasnya adalah member. Jadi sudah dalam pemrograman itu ada coding tersendiri atau konsep coding sendiri yang menggambarkan dia kelas. Jadi namanya kelas member. Nama kelasnya member. Selanjutnya yang menjadi public atribut adalah v, nama. V itu biasanya variabel ya. Selanjutnya metodenya menggunakan apa? Metodenya menggunakan function, set, dan get. Oke, ini contoh penggunaan kelas di dalam pemrograman ya, atau metodenya kalau kalian menggunakan bahasa pemrograman ya, PHP. Nah, objek biasanya kita inisialkan dengan N besar atau bisa disebut entitas data, bisa juga ya. Nah, what is object? Is that object? Is identical ya, karena dia itu unik. Yang namanya objek itu dia nanti mempunyai ID sendiri. Unik, ada objek yang tidak sama ya, tidak bisa sama dengan ID yang lain. Kemudian has behavior. Because object has method ya, objek itu punya metode. Lalu dia has state, dia berupa state seperti itu karena objeknya punya parameter instan atau has instant parameter. Contoh seperti ini dari mahasiswa. Selanjutnya nanti dia ini mahasiswa mana? Di sini contohnya mahasiswa Unikom. Kemudian nanti dia jurusan apa ya. Selanjutnya paling akhir nanti akan dikumpulkan menjadi sebuah data mahasiswa itu ya. Nah, mahasiswa sendiri kita sebut super class. Mahasiswa Unikom ini ada parent-nya, parent class. Lalu yang ada jurusannya ada child class, dan gabungan dari semuanya ini adalah objek. Jadi objek itu menghimpun dari atribut-atribut atau parameter-parameter yang ada di situ ya. Nah, ada yang namanya notasi atau kita sebut wall part ya. Wall part ini dia nih yang artinya yang mewakili dari objek itu. Ya, bisa kita bilang dia sebagai objek-objek lain atau parts. Nah, hubungannya dia ini nanti akan mempunyai konsep kardinalitas atau nanti dari atas induknya punya turunan-turunan seperti itu ya. Atau nanti kita sebut pemodelan IR, entity relationship. Nanti kalau digambarkan secara diagram namanya diagram IR atau IRD kita bilangnya. Ada 3 struktur dari wall part ini. Yang pertama assembly part ya, kemudian container, content, lalu collection member. Nah, nanti di sini 3 struktur ini yang kita pakai untuk mewakili dari objek nanti ya di dalam analisa sistem berorientasi objek. Ini contoh dari wall part tadi. Jadi di dalam itu ada bagian-bagian lagi ya. Di sini ada kontainernya, wall attribute method. Lalu di dalamnya ada lagi part-partnya. Ada part 1, part 2 seperti itu. Metodologi ya, metodologi pengembangan sistem berorientasi objek ada 3 karakteristik utama. Ada encapsulation, ada inheritance, ada polymorphism. Oke, yang pertama, yang encapsulation atau pengkapsulan. Oh, kita yang ini dulu ya. Yang inheritance dulu atau pewarisan. Nah, yang pewarisan itu menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dari metode induknya langsung. Atribut dan metode dari objek induk diturunkan kepada anak objek
demikian seterusnya. Inheritance itu mempunyai arti bahwa atribut dan operasi yang dimiliki bersama di antara kelas yang mempunyai hubungan secara hierarki. Yaitu turunan, contohnya seperti ini. Ada jenis makhluk hidup, ada mamalia ya. Nah, yang merupakan turunan langsung dari mamalia ini jenisnya ada, contohnya ada cat, dog, human, ya, kemudian ikan paus ya. Jadi ada seluruh yang ada di bawah ini adalah turunan langsung dari objek yang di atasnya. Warisan ini namanya ya. Jadi mempunyai sifat-sifat yang mirip diwariskan dari induk yang di atasnya secara langsung. Nah, contoh objek yang lain misalkan dari objek yang induk rekening. Kalau rekening, karakteristik umumnya dia pasti ada nomor rekening, pemilik, dan lain-lain. Turunannya apa? Turunannya ada rekening deposito, di dalamnya ada atribut jatuh tempo. Ada turunan yang kedua, ada rekening pinjaman. Atributnya bisa batas kredit, cicilan, seperti itu. Nah, secara pewarisan ya, di sini dia memperlihatkan definisi hierarki pewarisan untuk kelas-kelas yang merupakan spesialisasi dari kelas lain yang umum atau general. Sebuah kelas dapat mewarisi sifat dari sebuah superkelas yang disebut dengan pewarisan tunggal atau single inheritance, atau dari sejumlah superkelas yang disebut dengan pewarisan ganda atau multiple inheritance. Nah, ini contohnya generalisasi ya, kemudian di dalamnya ada atribut, ada metode, lalu dispesialisasikan, ada 1, ada 2, dan seterusnya. Sekarang karakteristik metodologi objek yang pengkapsulan. Tadi ada 3 kan ya. Tadi yang turunan, yang inheritance sudah, sekarang yang encapsulation atau pengkapsulan. Di sini dia menyembunyikan kompleksnya dari luar dan hanya membuka operasi-operasi yang diperlakukan saja untuk objek-objek lain. Pembungkusan atribut data dan layanan yang dipunyai objek untuk menyembunyikan implementasi dan objek sehingga objek lain tidak mengetahui cara kerjanya. Nah, di sini informasi contohnya ada yang di hide gitu ya. Jadi tidak semuanya bisa akses ya. Nah, itu namanya encapsulation. Kebanyakan contoh kalau yang standar banget itu user password ya. Ya, kalau di sini yang tadi yang rekening, yaitu nomor rekening, nama dan lain-lain. Perilaku metodenya bisa buka, tutup, penarikan, penyimpanan, ubah nama, ubah alamat. Biasanya yang berhak mengedit aja, yang mengedit itu yang punya hak akses seperti admin ya. Kalau operator kan dia tidak bisa mengubah data, hanya menjalankan. Nah, itu contohnya. Lalu encapsulasi informasi dari perilaku tersebut pada objek rekening. Ada pengkapsulan, ada yang dilindungi, jadi hanya beberapa yang bisa akses ya. Lalu sehingga perubahan-perubahan pada sistem perbankan yang berkaitan dengan rekening diimplementasikan sederhana pada objek rekening. Tadi sudah yang 2 kita bahas, sekarang yang terakhir adalah polymorphism atau polimorfisme ya. Konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Operasi yang sama bisa ada perilaku yang berbeda ya. Poly itu artinya banyak, sedangkan morphis itu adalah bentuk, jadi bentuknya banyak. Operasinya sama, tapi nanti perilakunya diperlakukan nanti di dalam sistem itu berbeda gitu ya, bisa jadi berbeda. Nah, ini 3 tadi karakteristik dari yang ada di dalam analisa sistem berorientasi objek. Oke, ini data-data perpustakanya, kalian bisa searching juga nanti di Google, contoh-contohnya gimana sih gitu ya, yang tentang enkapsulasi, tentang inheritance, tentang polymorphism itu kayak gimana. Nah, saya rasa cukup dulu untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.